Hari ini kita akan belajar saudara untuk mengenal satu bagian dari hati Bapa di surga yang belum pernah terpenuhi sampai hari ini. Dan banyak gereja tidak memperhatikan ini dengan serius. Sejahat-jahatnya Israel karena mereka menolak Mesias, bahkan sampai hari ini mereka masih menantikan. Mereka masih menantikan kapan Mesias itu datang. Bayangkan, padahal dia sudah 2000 tahun yang lalu datang dan hampir balik lagi. Tapi orang Israel masih menantikan. Saudara, sejahat-jahatnya mereka, sekejam-kejamnya mereka kepada gereja Tuhan. Tapi kita harus tahu bahwa Bapa di surga hatinya masih pada mereka itu luar biasa. Katakan amin untuk ini. Hatinya kepada mereka itu luar biasa. Nah, ini yang gereja harus tahu. Ya, mari kita lihat Roma pasal yang ke-11. Kitab Roma pasal yang ke-11. Kita lihat ayat ini supaya kita tahu, sehingga dalam hidup kita, doa kita kepada Bapa di surga, kita tidak salah arah, tapi kita bersejalan dengan Dia. Roma pasal yang ke-11 mulai ayat yang ke-25. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai. Ini sebuah teguran kepada gereja. Sangat tidak enak kalau kita ditegur, jangan menganggap dirimu pandai. Berarti kita sebagai orang apa? Kalau kita menganggap diri kita pandai, kita sombong. Nah, kapan kita dianggap sombong oleh Bapa di surga? Karena kita tidak tahu. Aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sehebat apa sebuah gereja, baik di dalam doktrin, pelayanan, aktivitas, apa saja. Gereja itu sebesar apa gedungnya, sehebat apa aktivitasnya. Kalau gereja tidak tahu rahasia ini, maka gereja itu tetap salah dan dianggap sombong oleh Tuhan. Jangan menganggap dirimu pandai kalau kita tidak tahu satu rahasia ini. Rahasia apa? Sebagian dari Israel telah menjadi tegar, menjadi keras, menjadi jahat, melawan yang Maha Kuasa itu. Sudah jelas itu. Sebagian dari Israel telah begitu. Sampai, nah ini rahasianya, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain yang bukan Israel, yang bukan Yahudi, telah apa? Masuk. Telah masuk kemana maksudnya? Ayo kita mikir, telah masuk kemana? Telah masuk kemana? Bangsa-bangsa lain yang bukan Yahudi. Ayo gak usah ragu-ragu, masuk kemana? Kerajaan surga itu, masuk keselamatan itu. Nah, saya akan menggunakan kata ini, saya percaya saudara akan mengerti. Kuota, kata kuota. Saudara tahu kata kuota? Ya biasanya dalam istilah ekonomi ada kata kuota itu. Nah, kuota ini harus dipenuhi. Kita tidak tahu karena ini rahasianya. Kalau kuota ini terpenuhi, ayat 26, dengan jalan demikian, berapa Israel? Seluruh Israel akan diselamatkan. Dengan jalan apa? Dengan jalan jumlah yang penuh. Itu kita tidak tahu. Dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Ini yang rahasianya, saudara. Dan ini yang kita harus cari dengan serius. Gereja harus serius kepada semua orang yang merindukan Israel dipulihkan. Saya berkata, jangan cuma berdoa, jangan cuma menyanyi supaya Israel dipulihkan. Tidak bisa. Saudara dan saya harus melakukan sebuah action, harus melakukan satu tindakan, yaitu menyelamatkan orang-orang yang bukan Israel untuk masuk dalam satu kuota, dalam satu jumlah di mana Tuhan harus memenuhinya. Kita nggak tahu. Nah, ini yang disebut rahasia itu tadi. Maka itu kalau gereja tidak mengerjakan ini, rahasia angka itu tadi berapa jumlahnya, maka kita dianggap sombong oleh Tuhan. Saya lanjutkan ayat 28. Mengenai Injil, mereka orang-orang Israel itu, orang-orang Yahudi itu adalah apa? Setru. Kata setru ini menakutkan sekali. Mengenai Injil, mereka adalah setru Tuhan oleh karena kamu. Tetapi mengenai pilihan atau janji yang Bapa sudah berikan, Yahweh berikan kepada mereka, mereka adalah siapa?
kekasih Tuhan oleh karena nenek moyang. Saudara, betapa luar biasa hati Bapa di surga tentang bangsa ini. Gara-gara Injil, mereka jadi setru, bukan cuma musuh, menjadi setru. Saya berikan ilustrasi begini, saudara, supaya saudara punya gambaran yang jelas. Kalau saudara kenal ada satu keluarga yang sangat kaya, sangat kaya. Keluarga itu cuma punya satu anak. Ternyata anak yang satu-satunya ini, dia berontak. Dia tidak mengakui orang tuanya, nggak mau mengikuti peraturan orang tuanya. Orang tuanya sedih. Nah, kekayaan orang tua ini, kalau saya pakai istilah Roma 11, itu adalah Injil itu. Dia tolak. Nah, keluarga yang kaya raya ini, dia bingung. Mereka bingung mau diapakan, kekayaannya begini banyak ini mau diapakan. Anaknya sendiri menolak. Menolak kekayaan itu, menolak Injil itu. Akhirnya keluarga ini melihat ada begitu banyak anak-anak di sekitar mereka tinggal. Ngomong aja anak-anak tetangga. Lalu Injil itu, kekayaan itu dibagi-bagi kepada kita. Yang anak-anak tetangga tadi, yang bukan anak kandung. Setelah anak-anak tetangga itu mendapatkan semuanya, kekayaan orang kaya ini, yaitu Injil tadi. Maka pada suatu hari orang tua itu berkata kepada kita, anak-anak tetangga ini, kami harus menyelamatkan anak itu. Bagaimanapun dia jadi setru kami gara-gara Injil yang kami berikan kepada kalian. Sekarang kami minta balik. Kamu, semua kita ini, cari anak-anak tetangga yang lain. Suruh masuk semuanya, menerima keselamatan. Kalau jumlah ini sudah penuh, ngerti ya kata itu? Kalau jumlah sudah penuh, dan yang tahu bukan kita, karena ini rahasianya, yang tahu adalah orang tua itu, maka baru kami bisa menyelamatkan yang satu anak kami itu tadi. Ngerti ilustrasi ini, saudara? Maka itu kalau gereja tidak punya hati untuk jiwa-jiwa menyelamatkan orang-orang yang belum tahu siapa Yesus, bukan menambahkan jumlah orang Kristen. Ingat ya, bukan menambahkan jumlah orang Kristen, bukan. Karena Bapa di surga kalau sekedar supaya semua orang beragama Kristen, Yesus Tuhan gak perlu mati. Untuk apa repot-repot sampai Yesusnya mati? Kalau hanya untuk merubah supaya jadi Kristen, gampang, betul? Buat dia gak susah. Maka itu salah ketika gereja menyatakan bahwa kita harus mencari jiwa banyak-banyak. Kita bawa ke gedung gereja, kita penuhi bangku-bangku gereja. Itu salah. Tuhan tidak mau kita melakukan seperti itu. Tapi yang Tuhan mau adalah kita menyatakan kasih itu. Sekarang saya tanya kepada saudara, siapa masih ingat? Atau siapa yang tahu? Siapa penginjil pertama di dunia? Ayo, pikir. Siapa penginjil pertama di dunia? Yesua? Bukan. Iya, perempuan Samaria. Itu penginjil pertama di dunia. Perempuan Samaria. Saudara, itu hebat sekali. Kita lihat Yohanes 4 ayat 39 sekarang. Yohanes 4 ayat 39. Jadi penginjil pertama itu bukan lulusan sekolah Alkitab. Bahkan bukan orang baik-baik. Tapi dia pelacur. Lihat ayat 39 Yohanes 4. Nah, ini yang gereja hampir tidak pernah perhatikan. Dan berapa banyak? Ayo baca Alkitab saudara. Dan banyak orang Samaria ini yang belum percaya Tuhan Yesus dari kota itu telah bagaimana? Menjadi percaya kepada siapa? Tuhan Yesus. Karena perkataan siapa? Perempuan itu yang bagaimana? Bersaksi, bukan berkhotbah. Ingat ya, Bapa di surga tidak pernah memanggil kita jadi pengkhotbah. Katakan amin. Amin. Yang dia mau kita jadi saksi, bukan berkhotbah. Apa bedanya saksi dengan khotbah? Ayo, apa bedanya bersaksi dan berkhotbah? Musik bisa jawab enggak? Apa bedanya bersaksi dan berkhotbah? Ayo. Apa bedanya? Gimana satu-satu dong, satu-satu gimana? Kalau berkhotbah bagaimana? Kalau bersaksi bagaimana? Ya, kalau berkhotbah hanya bicara, kalau bersaksi mengalami. Yang lain? Betul, ayo tambah lagi yang lain. Apa bedanya berkhotbah dan bersaksi? Saksi menyatakan kebaikan Tuhan. Ya, saksi menyatakan kebaikan Tuhan. Terus kalau khotbah, kebaikan siapa? Ayo. Oke. Saudara,
Kalau berkhotbah ada yang jawab untuk orang Kristen.